Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bel Gustina, dengan NIM 2314040058 dari kelas Tadris Matematika B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dua garis tengah sekawan dan dalil Apollonius. Come on. Oke, yang pertama yaitu dua garis sekawan pada elips. Adapun definisi dari dua garis sekawan pada elips yaitu dua garis tengah sekawan pada elips adalah titik-titik tengah dari tali busur yang sejajar. Oke, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Misal, garis Y sama dengan MX ditambah N. Kita jadikan itu sebagai persamaan 1. Adapun persamaan dari elips yaitu X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dapat kita kali silang yaitu B kuadrat kali X kuadrat tambah A kuadrat kali Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Itu merupakan persamaan 2. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, di mana B kuadrat kali X kuadrat ditambah A kuadrat kali Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Selanjutnya B kuadrat kali X kuadrat ditambah A kuadrat, kita ganti Y kuadrat sama dengan MX tambah N sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. B kuadrat kali X kuadrat ditambah A kuadrat, M kuadrat kali X kuadrat ditambah 2mnx tambah N kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Dimana kita mendapatkan hasilnya B kuadrat tambah A kuadrat kali M kuadrat kali X kuadrat ditambah 2mn A kuadrat X tambah A kuadrat N kuadrat kurang A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke persamaan yang ketiga yaitu XT sama dengan min A kuadrat kali MN per B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Selanjutnya YT sama dengan MXT ditambah N, di mana YT sama dengan A kuadrat M kuadrat kali N per B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat ditambah N. Itu merupakan persamaan keempat. Kita lihat kembali XT sama dengan min A kuadrat kali MN per B kuadrat tambah A kuadrat M kuadrat. Maka min A kuadrat M kali N sama dengan XT B kuadrat tambah A kuadrat M kuadrat. N sama dengan XT B kuadrat tambah A kuadrat M kuadrat per min A kuadrat MN. Itu merupakan persamaan yang kelima. Kita substitusikan persamaan 5 ke persamaan 4, di mana YT sama dengan M dikali min A kuadrat kali M kali N per B kuadrat ditambah A kuadrat kali N kuadrat ditambah min XT B kuadrat ditambah A kuadrat kali M kuadrat per A kuadrat kali N, di mana YT sama dengan MXT ditambah min B kuadrat per A kuadrat kali MT dikurang A kuadrat kali M kuadrat per A kuadrat kali M XT sama dengan MXT dikurang B kuadrat per A kuadrat kali M XT dikurang MXT. Kita dapat hasilnya min B kuadrat per A kuadrat kali M XT. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan persamaan tali busur suatu elips X kuadrat per 32 ditambah Y kuadrat per 24 sama dengan 1, sehingga titik 2,3 merupakan titik tengah tali busur itu. Penyelesaiannya diketahui A sama dengan 32 dan B nya sama dengan 24. Di mana titiknya yaitu
2,3 dan xt-nya sama dengan 2 dan yt-nya sama dengan 3. Kita misalkan tali busur y sama dengan mx tambah n, di mana y sama dengan min b kuadrat per a kuadrat kali mx, di mana y sama dengan 3, min b sama dengan 24 per a sama dengan 32 m kali 2. Kita kali silang, 32 kali 3 sama dengan 96 M sama dengan min 48. M sama dengan min 1/2. Selanjutnya, N sama dengan xt dikurang B kuadrat ditambah A kuadrat kali M kuadrat per A kuadrat kali M. Xt-nya sama dengan 2 dikali min B dengan min 24 ditambah A-nya 32 ditambah M-nya min 1/4 per min 16. Kita dapat hasilnya sama dengan min 16 per min 8 sama dengan 2. Jadi, kita dapat persamaan tali busur tersebut adalah Y sama dengan min 1/2 X tambah 2. Selanjutnya, kita lanjut materi yang kedua, yaitu dalil-dalil Apollonius. Dalil Apollonius itu ada 2, yaitu dalil yang pertama, jumlah kuadrat dari 2 garis tengah sekawan sama dengan jumlah kuadrat sumbu-sumbunya. Dan dalil yang kedua, luas jajaran genjang yang mengelilingi elips yang sisinya sejajar dengan garis-garis tengah sekawan sama dengan luas persegi panjang yang sisinya sejajar dengan sumbu-sumbu elips. Pembuktian dari dalil 1 Apollonius. Kita misalkan P1, X1, Y1, dan Q1 min X1 min Y1 adalah ujung-ujung garis tengah. Sehingga kita mendapatkan persamaannya, yaitu X1 dikali X per A kuadrat ditambah Y1 kali Y per B kuadrat sama dengan 1, di mana X1 kali X B kuadrat ditambah Y1 Y A kuadrat per A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 1. X1 kali X B kuadrat tambah Y1 Y A kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Y1 Y A kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat dikurang X1 X B kuadrat. Y sama dengan A kuadrat B kuadrat dikurang X1 X B kuadrat per Y1 A kuadrat. Sehingga gradiennya M1 sama dengan min B kuadrat X1 per A kuadrat Y1. Dan M2-nya sama dengan Y1 per X1. M1 dikali M2 sama dengan min B kuadrat X1 per A kuadrat Y1 dikali Y1 per X1 sama dengan min B kuadrat per A kuadrat. P2, Q2 sama dengan X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 0. Di mana P2 dan Q2 X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 0. X1X per A kali A ditambah Y1Y per B kali B sama dengan 0.
Y1 kali Y per B kali B sama dengan min X1 kali X per A kali A. Y per B sama dengan min X1 dikali X per A kuadrat per Y1 per B. Y per B sama dengan min X1X per A kuadrat dikali B per Y1. Y per B sama dengan min X1XB per A kuadrat Y1. Selanjutnya, kita substitusikan nilai Y per B ke persamaan elips, di mana X kuadrat per A kuadrat ditambah min X1 kali XB per A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan 1. X kuadrat per A kuadrat ditambah X kuadrat kali B kuadrat dikali X1 kuadrat per A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan 1. Di mana X kuadrat per A kuadrat ditambah X kuadrat per A kuadrat dikali B kuadrat X1 kuadrat per A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya 1 ditambah B kuadrat dikali X1 kuadrat per A kuadrat Y1 kuadrat dikali X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. A kuadrat dikali Y1 kuadrat per A kuadrat dikali Y1 kuadrat ditambah B kuadrat X1 kuadrat per A kuadrat dikali Y1 kuadrat dikali X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Dimana A kuadrat Y1 kuadrat ditambah B kuadrat dikali X1 kuadrat per A kuadrat Y1 kuadrat dikali X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Karena P1 X1 kali Y1 terletak pada elips, maka X1 kuadrat B kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Sehingga kita peroleh A kuadrat kali B kuadrat per A kuadrat Y1 kuadrat dikali X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. B kuadrat per Y1 kuadrat sama dengan 1. B kuadrat kali X kuadrat sama dengan Y1 kuadrat kali A kuadrat. X kuadrat sama dengan Y1 kuadrat dikali A kuadrat per B kuadrat. X sama dengan tambah kurang A per B Y1. Sehingga Y1 dikali 2 sama dengan tambah kurang B per A X1. Selanjutnya kita misalkan OP1 sama dengan A1 dan OP2 sama dengan B1. Maka A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah A kuadrat per B kuadrat Y1 kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat X1 kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat dikali X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah A kuadrat per B kuadrat kali Y1 kuadrat sama dengan 1 ditambah B kuadrat per A kuadrat X1 kuadrat ditambah 1 tambah A kuadrat per B kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat X1 kuadrat ditambah B kuadrat per B kuadrat ditambah
A kuadrat per B kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat per A kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat tambah B kuadrat per B kuadrat dikali Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikali 1 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi terbukti bahwa jumlah kuadrat dari dua garis tengah sekawan sama dengan jumlah kuadrat sumbu-sumbunya. Selanjutnya, pembuktian yang kedua yaitu dalil 2 Apollonius. Dari gambar yang kita lihat, perhatikan jajaran genjang OP1 dan AP2. Di mana kita mendapatkan luasnya sama dengan alas kali tinggi sama dengan A1 kali B1 sin gamma. Selanjutnya, perhatikan bahwa sin sama dengan beta dikurang alfa. Maka sin sama dengan sin beta dikurang alfa. Pertama, kita akan mencari sin beta dan cos beta. Sin beta sama dengan sin 180 dikurang theta sama dengan sin theta Y1 per B1. Selanjutnya cos beta sama dengan cos 180 dikurang theta sama dengan min cos theta sama dengan min X2 per B1 sama dengan X2 per B1. Selanjutnya kita akan mencari sin alfa dan cos alfa. Sin alfa sama dengan Y1 per A1 dan cos alfa sama dengan X1 per 1. Kemudian kita akan mencari sin gamma. Sin gamma sama dengan sin beta dikurang alfa sama dengan sin beta cos alfa dikurang cos beta kali sin alfa sama dengan Y1 per B1 dikali X1 per A1 dikurang X2 per B1 dikali Y1 per A1 sama dengan X1 Y1 dikurang X2 Y1 per A1 B1. Maka kita peroleh luas jajaran genjang OP1 AP2 sama dengan A1 B1 sin gamma sama dengan A1 B1 X1 Y1 dikurang X2 Y1 per A1 B1 sama dengan X1 Y1 dikurang X2 Y1 sama dengan X1 B per A X1 dikurang A per B Y1 dikali Y1 sama dengan B per A
dikali X1 kuadrat ditambah A per B dikali Y1 kuadrat sama dengan A per B dikali X1 kuadrat. Sama dengan AB X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan AB. Maka luas jajaran genjang ABCDE sama dengan 4. Luas jajaran genjang OP1 AP2 sama dengan 4AB. Luas persegi panjang 2A kali 2B sama dengan 4AB. Maka terbukti bahwa dalil dua Apollonius, luas jajaran genjang yang mengelilingi elips yang sisinya sejajar dengan garis-garis tengah sekawan sama dengan luas persegi panjang yang sisi-sisinya sejajar dengan sumbu-sumbu elips. Mungkin hanya dapat itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.